Pemirsa, Kapolri memantau kondisi alur lahar Semeru. Rombongan memantau lewat udara dengan helikopter. Selasa pagi, rombongan Kapolri, Kapolda Jawa Timur dan jajaran memantau langsung kondisi alur lahar dan juga kawasan yang terdampak erupsi Semeru. Pantauan udara dilakukan menggunakan helikopter di mana seluruh desa yang terdampak dan berada di sekitar Semeru masih tertutup sisa material abu vulkanik. Desa yang terdampak yakni Sumberwulu, Sumbermujur, Pananggal, Candipuro, dan Sumberjo yang kesemuanya berada di Kecamatan Candipuro. Sementara di kecamatan lain, desa yang tertutup abu vulkanik yakni Desa Supiturang, Sumber Urip, dan Desa Oro-Oro Ombo yang semuanya berada di Kecamatan Pronojiwo. Dan pemirsa, kita lanjutkan kembali berbincang bersama I Gusti Bagus Edi Sucipta, dosen Prodi Teknik Geologi ITB. Pak Edi, pertanyaan tadi yang sempat tertunda adalah ini kan awan panas guguran. Apakah ini merupakan tanda akan adanya erupsi? Awan panas guguran itu lebih karena adanya penghancuran dari kubah lavanya atau material yang sudah ada begitu. Jadi kalau sudah dihancurkan, pasti dia akan terbentuk berulang lagi begitu. Nah, kalau kita lihat data yang tadi malam bahwa ada api diam gitu di puncaknya, artinya itu sudah ada berarti magmanya sudah naik kan begitu kan, akan mulai membentuk kubah lava yang baru begitu ya. Ya di situ. Nah, kalau artinya kalau kemudian kubah lava semakin besar, kemudian dari letusan strombolian itu menghasilkan rempah-rempah gunung apinya makin banyak di sekitar kawah yang aktif itu, nah itu yang harus sudah mulai waspada itu begitu. Baik. Jadi itu yang akan bisa membuat bisa jadi lahar hujan kalau dia hujan begitu, atau kalau kemudian dia runtuh akan menjadi awan panas guguran gitu. Mas. Baik. Jadi kalau dilihat dari pijar itu sendiri relatif masih kecil. Berapa rentang waktu sebetulnya dari awan panas guguran kemudian adanya potensi erupsi? Itu memang agak sulit juga ditentukan ya. Jadi memang sangat tergantung dari ininya dari sejarahnya begitu. Karena kalau kita lihat dari sejarahnya Semeru begitu ya, itu pernah besar itu tahun 1977 kok tidak salah ya. Yang apakah kemudian sama seperti yang kejadian Sabtu itu ya gitu kita belum tahu gitu ya. Jadi memang harusnya itulah harus dipantau volume dari kubah lava yang ada di kawah itu atau di puncak dari Semeru yang sekarang aktif adalah Jombring Saloko itu. Kemudian itu harus diukur apakah kemudian dalam keadaan tidak stabil atau stabil gitu. Baik, jadi sebetulnya besar begitu ya, volume material yang akan dimuntahkan itu sebetulnya bisa diukur ya Pak Edi? Bisa, betul Mas. Jadi bisa. Jadi kalau kita bisa lihat, kita bisa menggunakan citra satelit misalnya. Kita lihat sebelum kejadian tanggal 4 itu, kemudian berikutnya itu akan membuktikan bahwa memang apakah benar bahwa kubah lava itu memang menghilang begitu. Tapi tadi dari Pak Eko Budi Lelono mengatakan memang dari pengamatan visual kemarin itu memang ada yang berkurang. Ada yang berkurang katanya begitu ya. Begitu. Baik, tapi untuk jumlah tadi volumenya bisa diukur, apakah muntahan area di sekitarnya juga sebetulnya bisa diprediksi kemana saja sebetulnya material ini akan jatuh begitu? Bisa, sangat tergantung dari bukaan kawahnya. Jadi kalau kawahnya sekarang membuka ke tenggara gitu, jadi kawasan rawan bencana akan ada di tenggara juga. Mungkin pada saat di hilirnya dia akan menyebar begitu ya, kemungkinan tenggara selatan berarti jadi itu sebenarnya bisa diperkirakan sebenarnya. Jadi otomatis bahwa kawasan rawan bencana yang sudah dibuat oleh teman-teman di PPMBG itu juga harus diperhatikan gitu. Baik, ini kan berkaitan juga dengan mitigasi ya, bagaimana kita di tengah penanganan seperti sekarang ini, di tengah aktivitas yang masih dimunculkan oleh Semeru, apa catatan Anda kemudian yang memang menjadi penting dari belajar atas kejadian Sabtu lalu? Jadi catatan saya memang tentunya karena kita hidup di gunung api begitu ya, ada dua sisi begitu ya, sisi manfaat maupun sisi yang merugikan begitu. Pada saat sekarang mungkin Semeru merugikan kita begitu. Pada saat merugikan, tentunya kita harus menghindar dulu begitu ya. Tentunya dengan yang berwenang akan memberikan info
selengkap mungkin kepada masyarakat, kemudian masyarakat pun harus mentaati rekomendasi yang diberikan oleh pihak berwenang gitu. Jadi harus ada koordinasi dan saling pengertian begitu, sehingga kita bisa mengurangi bencana sebenarnya. Karena bencana itu adalah bahaya dikalikan dengan kerentanan gitu. Iya. Kalau bahayanya ada tapi penduduknya tidak ada, begitu nggak ada kerentanan ya akan tidak ada jadi bencana begitu. Tapi begitu bencana bahaya ada, kemudian kecil pun kalau banyak penduduknya akan jadi bencana begitu, Mas. Baik, Pak Edi, kabarnya tim dari ITB sedang juga berada di Semeru. Apa yang mungkin bisa dibagi, apa yang ingin ditemukan di sana? Jadi info yang saya dapatkan memang teman-teman dari ITB memang ada yang berangkat begitu ya. Belum ada kontak lagi sampai sejauh mana begitu. Tapi dari harapan saya begitu ya, kalau melihat nanti ini adalah mencoba melihat visual ya, artinya visual, kemudian bentuk dari kubah lava yang saat ini setelah kejadian tanggal 4 itu. Kemudian juga melihat materi dari piroklastik yang sekarang turun begitu, itu apa sebenarnya. Jadi mungkin dari sana akan bisa nanti menceritakan bagaimana sih kejadian atau proses kejadian pada saat tanggal 4 itu. Kemudian itu yang akan menjadi pelajaran kita untuk berikutnya begitu, Mas. Baik, dan untuk materialnya sendiri kalau dilihat atau sepengetahuan Anda sejauh ini apakah berbahaya atau tidak sebetulnya yang dikeluarkan dari proses awan panas guguran ini? Kalau material namanya material gunung api, erupsi material gunung api lah, saya tidak mengatakan erupsi gitu ya. Itu kan banyak mengandung gelas, Mas. Gelas, jadi gelas itu biasanya itu kan tajam karena dia itu adalah produk dari magma yang mendingin dengan cepat begitu. Jadi pada saat dia mendingin cepat begitu, dia akan sangat runcing begitu. Jadi itu yang sebenarnya berbahaya kalau kita hirup ataupun kita kena mata kita begitu. Jadi itu yang berbahaya. Yang kedua, kalau kemudian material piroklastik itu bercampur dengan air, itu akan semakin berat. Jadi kalau konstruksi rumah misalnya itu misalnya kemiringan atapnya tidak bagus atau tidak curam, sehingga debunya tidak jatuh dan bercampur air, itu akan membuat berat sehingga atap rumah bisa runtuh gitu. Iya, dan itu Kemudian juga yang dirasakan adalah, oleh warga ya pada saat terjadi hujan, abu itu bergumpal katanya begitu ya? Iya, betul sekali. Karena mirip menjadi semen begitu, semen Baik. yang dari abu begitu bercampur dengan air begitu, Mas. Ya, ini mudah-mudahan ya bahaya itu juga bisa diantisipasi. Terima kasih Pak Edi sudah berbagi bersama kami. Pemirsa, I Gusti Bagus Edi Sucipta, dosen Prodi Teknik Geologi Institut Teknologi Bandung. Dan kami masih akan berlanjut dengan informasi penting lainnya. Tetaplah di MNC News.